Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme adalah dua konsep yang sangat berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara sejak abad ke-16 karena Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam khususnya rempah-rempah. Presentasi ini akan membahas pengertian latar belakang, dampak, dan perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru karena jalur perdagangan rempah-rempah ke Eropa terputus setelah jatuhnya Konstantinopel 1453. Indonesia menjadi target karena kaya akan rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada yang sangat berharga di Eropa. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada awalnya disambut baik, tetapi kemudian mereka mulai mengambil alih perdagangan lokal dan membangun benteng pertahanan. Dampak kolonialisme dan imperialisme. 1. Ekonomi. Sistem tanam paksa, kultur sel-sel, memaksa rakyat menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, dan nila untuk diekspor ke Eropa. Rakyat mengalami kelaparan karena lahan yang seharusnya untuk pangan dipakai untuk tanaman ekspor. 2. Politik. Kehilangan kedaulatan karena kerajaan-kerajaan lokal tunduk pada penjajahan. Contohnya, Belanda mengalahkan kerajaan Goa di Makassar dalam perjanjian Bonggaya 1667. 3. Sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan ras. Eropa di posisi tertinggi, Timur Asing, Cina, Arab, India di posisi tengah, dan pribumi di bawah. Pendidikan terbatas hanya untuk kaum elit sehingga terjadi kesenjangan sosial yang besar. Perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan lokal. Contoh, perlawanan perang Diponegoro 1825 sampai 1830 yang terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan tanah Jawa. Perang ini berlangsung 5 tahun dalam melibatkan ribuan rakyat. Di Sumatera Barat ada perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda karena perbedaan pandangan agama dan penjajahan. Awal kebangkitan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1912, dan Indis Partij menjadi awal kebangkitan nasional. Semangat nasionalisme tumbuh khususnya setelah pendidikan modern mulai diperkenalkan, meski terbatas pada elit pribumi. Kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, pengalaman ini juga memicu semangat perlawanan dan kebangkitan nasional yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan memahami sejarah kolonialisme dan imperialisme, kita dapat belajar untuk menjaga kedaulatan bangsa. Mari kita harus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan kita.